Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, senantiasa sehat, semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1 tentang benda tunggal dan campuran. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang materi. Nah, apa itu materi? Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, ada banyak sekali materi di sekitar kita seperti air, batu, tanah, kayu, udara, dan juga emas. Nah, materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Nah, berdasarkan materi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2. Apa aja? Yang pertama, zat tunggal. Yang kedua, zat campuran. Nah, ada yang tahu zat campuran itu apa? Ada yang tahu zat tunggal itu apa? Nah, kali ini Ibu akan membahas satu persatu. Kita bahas yang pertama. Nah, yang pertama zat tunggal. Nah, apa itu zat tunggal? Nah, zat tunggal di sini biasa kita sebut zat murni, yakni materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Nah, contohnya yaitu air, garam, gula, dan juga emas. Nah, zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, unsur itu apa? Nah, unsur itu zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, contohnya yaitu besi, emas, karbon, dan oksigen. Kemudian senyawa. Senyawa itu apa, anak-anak? Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dan dari beberapa unsur. Nah, contohnya yaitu air. Nah, air sendiri terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Nah, contoh senyawa yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur dan juga gula. Nah, kemudian pembahasan yang kedua. Tadi kan kita sudah membahas tentang zat tunggal. Sekarang kita membahas tentang zat campuran. Nah, zat campuran itu apa, anak-anak? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunannya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Nah, zat campuran ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, mari kita bahas campuran homogen dan campuran hidrogen ini. Nah, yang pertama, zat campuran homogen. Nah, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara sempurna. Nah, pada campuran homogen ini zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, anak-anak. Nah, contohnya yaitu air, garam, sirup, dan udara. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu dengan sempurna. Nah,
pada campuran heterogen ini, zat penyusunnya masih dapat dibedakan anak-anak. Nah, yang homogen tadi tidak dapat dibedakan, yang heterogen ini dapat dibedakan. Nah, contoh dari campuran heterogen yaitu campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan minyak. Nah, baiklah, agar anak-anak dapat mengetahui campuran homogen dan campuran heterogen ini, Ibu akan mempraktekkan campuran homogen dan hidrogen. Nah, di sini Ibu guru ada beberapa zat tunggal anak-anak. Nah, di sini Ibu ada garam, susu, minyak, dan kopi. Nah, tolong anak-anak perhatikan, amati, dan kita akan membahas di akhir praktek ini. Nah, di sini Ibu juga punya air. Air ini juga termasuk zat tunggal. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ibu akan menuangkan air ke dalam masing-masing gelas yang berupa zat tunggal ini. Mari kita lihat mana yang dapat tercampur sempurna, mana yang tidak dapat tercampur dengan sempurna. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, Ibu akan mencampurkan di air dan garam. Kemudian Ibu akan mencampurkannya di susu. Ibu akan mencampurkannya di minyak. Dan yang terakhir di kopi. Nah, baiklah, kita aduk ya. Baiklah, kita tunggu beberapa saat dulu ya. Nah, baiklah, pada masing-masing gelas ini Ibu sudah memberikan air yang mana dapat kita lihat mana yang tercampur dengan sempurna, mana yang tidak dapat tercampur dengan sempurna. Kita bahas satu persatu, mulai dari gelas yang pertama. Gelas yang pertama ini Ibu kasih garam dan air. Nah, dapat kita lihat anak-anak, garam dan air dapat tercampur dengan sempurna. Tidak adanya endapan ataupun gumpalan yang terdapat pada gelas. Nah, sama dengan susu dengan air. Nah, dapat kita lihat dengan jelas, masing-masing zat tunggal ini dapat tercampur dengan sempurna. Kemudian air dengan minyak. Nah, dapat sekali kita lihat perbedaan yang ada pada gelas ini antara minyak dengan air. Nah, ini tidak dapat menyatu anak-anak. Bisa kita lihat dia mengendap, tidak dapat menyatu dengan sempurna antara minyak dengan air. Yang terakhir, gelas terakhir yakni kopi dengan air. Dapat kita lihat kopi ini lama-kelamaan akan mengendap. Nah, endapan tersebut yang menyebabkan tidak dapat tercampur dengan sempurna antara
antara kopi dengan air. Baiklah, dapat kita simpulkan pada praktek kali ini bahwa air dengan garam yakni tercampur dengan sempurna, berarti ini homogen. Nah, kemudian susu dengan air, nah ini dapat tercampur dengan sempurna anak-anak, berarti ini adalah campuran homogen. Nah, gelas yang ketiga yakni air dengan minyak. Nah, dapat kita lihat minyak tidak dapat menyatu dengan sempurna dengan air, maka campuran ini disebut dengan campuran heterogen. Sama dengan halnya kopi ini lama-kelamaan akan mengendap, jadi tidak dapat tercampur dengan sempurna, maka kita menyebutnya dengan campuran heterogen. Baiklah, saya rasa anak-anak sudah paham ketika kita sudah mempraktekkan sama-sama antara campuran-campuran zat tunggal ini. Nah, dan dapat kita lihat ya tadi mana yang campuran homogen, mana yang campuran heterogen. Nah, baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada kali ini yakni tentang materi. Nah, materi ini terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian pada zat campuran, nah tadi kan zat tunggal, sekarang zat campuran, yakni zat campuran ini terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, yang homogen ini zat penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Nah, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan dan dapat tercampur dengan sempurna. Kemudian kalau heterogen ini zat penyusunnya masih bisa dibedakan, tidak dapat tercampur dengan sempurna anak-anak. Nah, baiklah, Ibu rasa cukup apa yang telah Ibu sampaikan dan Ibu praktekkan kali ini. Semoga anak-anak mengerti, dan setelah ini Ibu guru akan memberikan sebuah tugas yang anak-anak semua kerjakan dan kumpulkan ke Ibu langsung via Japri lewat WA sebagai absensi hari ini. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran materi. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dapat menambah ilmu kita agar bertambah pengetahuan dan bermanfaat di kemudian hari. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.